Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Sarah Sabina. Jadi kali ini aku akan membahas beberapa desainer grafis di Indonesia. Nah, siapa aja sih mereka? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama itu ada Om Hari Wahyu atau biasa dipanggil dengan Pak Om, yang lahir di Madiun pada tanggal 5 Desember 1958, dan beliau ini merupakan visual artist dan art director lulusan dari ISI Yogyakarta di jurusan seni rupa. Nah, bukan itu saja, beliau juga sebagai penggerak komunitas seni di Niti Prayan Yogyakarta. Karya-karya beliau ini dikenal dengan gaya lawasan atau kita biasa menyebutnya adalah gaya retro. Salah satu karya yang cukup banyak diakui orang itu saat beliau membuat sampul buku untuk penulis Pramoedya Anantatur dengan judul bukunya Gadis Pantai. Karena menurut beliau, sampul buku itu bukan hanya kemasan yang dibungkus dengan indah gitu, tapi makna dari setiap hasil karya yang telah dia buat. Dia juga menjelaskan bahwa mendesain sampul buku itu harus memiliki konsep dasar yang jelas. Beliau juga menghasilkan beberapa karya seperti judulnya Senja, Bebek-bebek, Telinga, lalu Saya Waras Tapi Tidak Lumrah, lalu ada karya Aku, Ibu Pertiwi, dan Ruang Tamu, dan lain sebagainya. Dan bukan itu aja, beliau juga ikut terlibat dalam beberapa film di Indonesia. Itu salah satunya yang cukup terkenal adalah Habibie Ainun, dan juga film Daun di Atas Bantal yang menghantarkan beliau kepada penghargaan The Best Art Director pada Festival Film Indonesia pada 1998. Selanjutnya ada Dantum Sihongbin yang lahir pada tanggal 5 November 1968. Beliau ini sebagai founder dan CEO dari brand Inkara Design, yaitu salah satu brand lokal yang aktif menangani brand study, brand strategi, brand identity, brand engagement program, dan lain sebagainya di ranah nasional maupun internasional. Beliau juga pernah berkuliah di jurusan desain grafis di Universitas Trisakti dan IKJ atau Institut Kesenian Jakarta. Serta beliau juga mendapat gelar Master of Fine Art Graphic Designer di Savannah College Art and Design di Georgia, USA. Bukan itu saja, beliau juga menyusun buku dengan judul 5 Warisan Desainer. Desainernya itu antara lain Cajono Abadi, Esprinka, Priyanto Sunario, Yonti Savanayo, Irfan Norman, yang diterbitkan pada November 2015. Dan bukan itu saja, ada karya Pivon yang terpilih dalam koleksi Linotype Tech Type Library 2, the second International Type Design Contest pada tahun 1997 yang diselenggarakan oleh Linotype Type Foundry legendaris dunia yang ada di Jerman. Selain itu juga beliau berhasil membuahkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk profesi desainer grafis yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu juga beliau pernah menjadi juri di beberapa acara, yaitu diantaranya BMW Young Designer, British Council Young Entrepreneur, lalu ada Indonesian Good Design Selection, lalu ada namanya Pinastika Award, dan lain sebagainya. Selain itu juga di akhir 2014 beliau mendapatkan penghargaan dari majalah Marketers untuk Indonesia People Wow 50 Creative Young Woman Netizen pada tahun 2015. Nah, selanjutnya itu ada Sakti Maki dan Maki Maki Branding Consultant. Nah, Maki Maki ini juga telah menangani beragam brand baik nasional, regional, hingga multinasional seperti Unilever Indonesia, Coca-Cola, Nestle, Fashion Flex, Harley, Danone, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2007, ia juga mengkontribusi dalam UNESCO Forum Power of Peace dengan topik brand dan bagaimana menyelaraskan dan memanfaatkan perdamaian di masa mendatang yang diselenggarakan di Jimbaran, Bali. Sakti Maki pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan
dalam Rebrand Global Award dan menjadi semifinalis di Ernst & Young The Young Entrepreneur Award pada tahun 2004. Selain itu juga, Sakti Maki juga sering menjadi pembicara dalam banyak acara seperti radio, talk show, dosen tamu, dan juga publikasi dan wawancara. Dan karya-karyanya itu seperti salah satunya yaitu desain yang dibuat oleh Maki Maki Brand, yaitu desain kemasan fresh tea. Beliau menciptakan identitas merek yang segar, mendesain botol daun, dan mengembangkan ekstensi berbasis buah dari merek tersebut. Dan kedua itu adalah BRI. Maki Maki juga merumuskan visi dan misi merek dan merekomendasikan kenyamanan yang wawasan dan dapat diakses untuk kehidupan yang penuh warna sebagai ide sentral merek BRI Syariah dan juga strategi dari bisnis tersebut. Selanjutnya ada Ayib dan Mata Merah Communication atau dikenal dengan Arif Budiman atau Ayib Budiman. Beliau ini lulusan dari Desain Komunikasi Visual dari Universitas Udayana dan ISI Denpasar. Beliau juga seorang desainer senior yang berdomisili di Pulau Bali dan juga konsultan branding. Beliau juga sebagai pemilik Mata Merah Communication pada tahun 1991 yang merupakan studio desain atau agensi kreatif yang juga merupakan salah satu studio paling tua di Bali. Beberapa contoh kasus yang pernah digarap oleh Mata Merah, salah satunya adalah Paradesa. Paradesa adalah sebuah brand yang mengolah kembali hasil-hasil alam di Bali, mengemas ulang, dan meningkatkan value dari produk tersebut. Tujuan dari Paradesa sendiri adalah untuk menguatkan ekonomi rakyat desa di Bali dengan brand yang menarik. Beliau juga sebagai pemilik pusat budaya terkenal di Sanur dan pasar, yaitu Rumah Sanur, sebuah ruang kolaborasi masyarakat kreatif Bali dengan konsep co-working space yang menampung berbagai brand kreatif untuk menjejaring dan berkolaborasi sehingga dapat meningkatkan value dari brand-brand yang bergabung di dalamnya. Dan beliau juga pernah menjadi ketua bidang riset dan edukasi Dewan Kreatif Denpasar periode 2016 hingga 2019. Beliau juga pernah menjabat ketua umum ADGI, seorang kontributor yang prolific dan narasumber penting bagi desain grafis Indonesia pada awal pendiriannya. Ia merupakan aktivis, pemikir strategis, profesi desain grafis, pemerhati sosial dan kebudayaan, serta pelaku desain grafis yang unik karena memfokuskan kegiatannya di Bali. Oke, dan selanjutnya itu ada Ignatius Hermawan Tanzil. Nah, beliau juga merupakan desainer favorit aku karena karya-karyanya yang cukup luar biasa dan kehidupannya sedikit relate begitu ya. Dan ada kata-kata beliau yang cukup berkesan bagi aku, yaitu ada begini: saya percaya bahwa desain adalah seni komersial, tetapi seni dan kesenian adalah hal yang penting bagi kita manusia yang berbudaya, karena seni membuat kita menjadi lebih hidup, bernilai, dan humanis. Tanpa seni, desain grafis tidak lebih dari sebuah sampah marketing. Oke, lanjut ke topik utama, yaitu Ignatius Hermawan Tanzil, yaitu seorang desainer grafis asal Bandung. Beliau juga lulusan dari California College of the Art dan saat ini beliau pemilik sekaligus kreatif direktur dari Reboye Design pada tahun 1990 yang memiliki gaya desain style idealisme, dan sebelumnya beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan yang mempunyai ciri khas yang berbeda gitu, dari perusahaan arsitektural grafis yang menangani signage, brosur-brosur properti, hingga office building. Kemudian dia melangkah ke sebuah perusahaan desain publikasi yang spesialisasinya pada desain buku dan majalah korporat. Beliau juga pernah bekerja di Paul Kurtin Design
pendiri 11inch, perusahaan yang menangani branding dan advertising. Nah, pada tanggal 1 Desember 2021 yang lalu, beliau meraih penghargaan pada Idea Fest 2021 karena telah memberi impact yang signifikan di industri desain, dan ada beberapa karyanya, yaitu pertama, ikut terlibat dalam karya yang judulnya Bersama, yaitu kolaborasi instalasi publik pada Dia Lo Gue Art Space di Kemang, Jakarta, yaitu sebuah bentuk karya yang diharapkan dapat memberi dan menularkan energi positif kebersamaan serta menjadi kebangkitan bersama pasca pandemik COVID-19. Yang kedua adalah Li Buyi in the Best of Business Card Design A. Itu pada tanggal 12 Juni tahun 2008. Dan ketiga ada kolaborasi seni Soichi Mizutani dengan Aryani Darmawan pada restoran Tesate. Nah, hal ini adalah sebuah rancangan resto seluas 320 meter persegi. Ini digarap oleh Soichi Mizutani, arsitek ternama asal Jepang. Selain peran besar Mizutani tersebut, sentuhan seni pada Tesate adalah hasil kolaborasi antara Aryani Darmawan yang menggarap video art yang bertema Troposphere Journey untuk disorot ke layar, dan peran Hermawan Tanzil dari Li Buyi untuk rancangan grafisnya. Dan itu dia beberapa desainer Indonesia yang sangat terkenal, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.